Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Sukacita penuh melihat Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini begitu antusias. Kita hari ini mau bersama-sama memperingati atas kejadian Tuhan naik ke surga, amin. Dia telah menebus kita dan kalahkan maut, dan kita hidup dalam kemuliaan-Nya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dan seterusnya kita mau memulai budaya yang baru, di mana di praise dan worship, yaitu di pujian penyembahan, kami tidak lagi mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengangkat tangan, bangkit berdiri, tapi kita mau belajar budaya yang baru, di mana kita mau menghargai Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak kita sembah dan kita agungkan, amin. Kami mau Bapak Ibu Saudara sekalian membebaskan diri, membuka hati, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya setiap kita mengalami Tuhan, amin. Tuhan kita Tuhan yang sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan telah memilih kita sebelum kita memilih Tuhan. Dia yang menjadikan kita berharga. Dia yang menemukan kita di masa-masa kelam kita. Dia yang mengangkat kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku sedang menggambarmu. Sebelum kami mengenal, sebelum ku mengenalmu, ku buang hidup, ku buang hidupku. Oh, dengan Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Tuhan dan Raja kami. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku.
besar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kau yang telah membebaskan kami dari dosa Tuhan. Kau menunggu setiap hati kami untuk datang ke altar-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terkadang kami lupa Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang setia, tak pernah lelah mencari hidup kami. Sehingga kami boleh Tuhan hari demi hari selalu bersyukur dan selalu berserah kepadamu Tuhan. Kau Tuhan Allah yang hidup, Kau Allah yang tak pernah berubah. Kerajaan-Mu kekal dan tak terbandingkan oleh apapun juga Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang siap katakan amin. Bersorak buat Tuhan. Sebab kerajaan-Nya tak tergoyahkan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Katakan Yesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
Sungguh kerajaan-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Engkau telah di surga dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersukacita dalam-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Mari semuanya katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Restore saya, kemenangan buat Tuhan. Nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, amin. Namanya berkuasa, amin. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kami silakan berdua katakan, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Jangan pernah takut, sebab Tuhan beserta kita, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on! Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus apa? Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, amin. Kuasanya tak pernah melebihi apapun juga. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan.
Mari kita saksikan Breaking News. Sebab Allah kita sanggup dengan iman. Kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him. Hey, come on, clap your hands for Jesus. Come on. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu. Dalam gelap tetap berharap, sebab
Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan dari breaking news yang akan saya sampaikan. Yang pertama, seperti yang sudah kita saksikan sebelumnya, perform dari tim tamborin. Untuk para wanita di tempat ini, jika ingin belajar menari sambil memuji Tuhan, dengan tamborin yuk kita bisa sama-sama ikut pelatihannya dan kita mau mengekspresikan pujian kita melalui gerakan. Pelatihan tamborin ada di setiap hari Sabtu jam 3 sore. Untuk info yang lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Jenny Tanjung ataupun Ibu Lita. Dan berikutnya kembali hadir kelas Alkitab praktis via Zoom meeting dengan tema yang menarik yaitu Alkitab versus ilmu pengetahuan dengan pembicaranya yaitu Pendeta Andre Tunggal. Beliau adalah seorang YouTuber, seorang podcaster yang memiliki YouTube channel yang videonya atau podcastnya membahas kekristenan ataupun juga pendalaman Alkitab. Pendeta Andre Tunggal merupakan lulusan dari Southeast Asia Bible Seminary dan pernah menjadi seorang dosen di Universitas Kristen Petra. Jadi mari kita menggunakan kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita mau sama-sama gabung di hari Rabu 4 Juni 2025 jam 19.30, jam setengah 8 malam. Bagi jemaat yang sudah pernah ikut kelas sebelumnya tidak perlu mendaftar lagi karena nanti akan mendapatkan linknya. Dan bagi jemaat yang mau ikut bisa daftar kepada Ibu Erni Darwati. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau persilakan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan persembahan, boleh melambaikan tangan, nanti akan ada tim asyir yang membantu. Di hari Minggu ini tanggal 1 Juni kita tetap ada ibadah seperti biasa di jam setengah 8 dan juga jam 10 pagi yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Lalu di jam 10 paginya akan ada ibadah ABI sekolah minggu untuk anak-anak kecil dan sorenya akan ada ibadah RPBI jam setengah 4 sore. Mari kita mau sama-sama memberikan persembahan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh nyata Tuhan, anugerah-Mu besar Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati persembahan kami agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kantong yang telah disediakan. Siapa yang di sini percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak tertandingi? Boleh melambaikan tangan? Kita mau sama-sama memberikan tepuk tangan yang termulia buat Tuhan kita. Allah kita adalah Allah satu-satunya. Allah yang sungguh setia, Allah yang terlalu luar biasa, amin. Sekalinya Yesus, selamanya Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Kau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu nyata Bapa. Kami ingin terus Tuhan berpegang teguh pada firman, memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Bapa. Karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Yesus yang mempesona
hadapan-Mu Tuhan. Dengan iman kami mengakui, dengan iman kami berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus yang kami sembah. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Kau sumber harapan kami Bapa, takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya Tuhan, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap mengasihi Tuhan, kami mau tetap cinta Tuhan sampai selamanya. Kami tahu nggak gampang, nggak mudah, tapi kami percaya ada Tuhan yang tinggal di dalam kami. Ada anugerah Tuhan yang akan memampukan kami. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan buat kami. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua. Biar ini bukan sekedar menjadi sebuah kebaktian biasa. Tapi pagi ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan lagi dalam kehidupan kami. Mari Kau menyatakan diri-Mu kepada kami Tuhan. Lewat firman Tuhan sebentar yang akan kami terima. Biar Engkau menyatakan pribadi-Mu lagi kepada kami. Sebab Alkitab berkata bahwa firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Waktu Kau menyatakan firman-Mu, Kau sedang menyatakan pribadi-Mu. Kau sedang menyatakan jalan-jalan-Mu, Kau sedang menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus, urapilah kami semua. Beri kami roh hikmat dan pewahyuan. Untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan kami mengalami dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hamba berdoa saat firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu bekerja. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang hampir menyerah kalah. Harap semangat kekuatan baru dari Tuhan untuk bangkit lagi dan berjalan lagi dengan Tuhan untuk raih kemenangan dalam kehidupan. Bahkan lebih daripada itu, biar pagi ini kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan haus akan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Terima kasih buat kehormatan yang diberikan untuk saya. Bisa hadir lagi di tempat ini dan bisa bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Markus, Ibu dan semua pemimpin di tempat ini. Dan dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya ingin sharing ini kepada saudara ya. Tentu ada banyak hal yang kita bisa bahas dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bahwa dia naik ke sorga, ada banyak sekali hal yang kita bisa pelajari. Ada pesan-pesan, ada hal-hal yang dahsyat yang firman Tuhan katakan buat kita tentunya.
Dan tentu waktu sangat terbatas untuk kita bahas semuanya. Tapi mungkin saya ingin membahas 1-2 hal saja pada pagi hari ini. Kita sama-sama tahu bahwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan sebuah tonggak penting dalam kekristenan kita. Bukan saja karena kenaikannya ke sorga membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia bukan berasal dari dunia ini, dia berasal dari sorga. Itu sebabnya dia kembali ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga memberi sebuah kepastian buat kita. Karena Yesus berkata, adalah lebih baik untuk aku naik atau pergi kepada Bapa. Karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat buatmu. Katakan sama-sama tempat. Jadi Tuhan menyediakan tempat buat kita. Jadi sorga itu menjadi sesuatu yang pasti buat kehidupan setiap orang yang percaya. Amin, saudaraku, ya. Itu kepastian yang Yesus berikan lewat kenaikannya ke sorga. Sebab dia berkata, aku pergi, aku naik ke sorga untuk menyiapkan tempat buat kita. Tempat di situ memang ini persoalan. Karena dalam kekristenan kita tuh tempat, Tuhan menyediakan tempat itu seringkali kita membayangkannya atau kita memahami seperti Tuhan menyiapkan rumah, real estate kepada kita. Karena memang mimbar-mimbar kekristenan kita kan sudah banyak diisi dengan hal-hal yang sifatnya materi. Jadi sampai kadang-kadang dalam kekekalan pun materi itu mesti dibawa-bawa. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada pengajaran yang berkembang bahwa katanya banyaklah nyumbang di gereja, banyak memberi di gereja. Kalau saudara banyak memberi di gereja, saudara sedang kirim bahan bangunan ke sorga. Untuk pembangunan rumah saudara. Betul? Itu ada pengajaran yang begitu. Di sini kayaknya nggak ada sih ya. Jadi kalau kurang-kurang nyumbang di gereja katanya nanti kita kandang ayam kata tempat tinggal kita di sorga. Kalau saudara sering-sering nyumbang, banyak-banyak nyumbang di gereja, real estate. Wah, ini kan sangat materi banget ya pengajaran kayak begini ya. Terus ada lagi kadang-kadang di medsos kita suka baca kan gitu. Kalau ada orang yang meninggal, ya kan ada orang yang wafat, ya kan rumahmu telah selesai di sorga. Oh yang kita yang belum meninggal belum selesai rumah kita berarti. Kan pemahamannya sangat materi banget. Loh, saudara yang belum meninggal, kita yang belum meninggal, rumah kita belum selesai. Kenapa? Kontraktornya ngambek. Kan jadi lucu pemahaman kita ini kan. Betul, Yesus berkata di rumah Bapakku ada banyak tempat. Itu sebabnya aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Tapi kata tempat di situ kan tidak dipakai kata oikos, itu dipakai kata topos itu. Jadi Tuhan menyiapkan tempat buat kita, tempat untuk kita berkuasa. Karena dari sejak awal manusia diciptakan untuk berkuasa, untuk memerintah. Terus memang kita nanti selama-lamanya ngapain kita? Senang-senang holiday kekal kan enggak. Masa kita liburan kekal? Enggak lah. Kita akan memerintah kekal. Saya udah pernah bahas di tempat ini. Kalau tahun lalu kayaknya saya udah pernah bahas itu. Saudara lupa aja sih. Kadang-kadang memang ya jangankan yang tahun lalu. Minggu lalu aja firman Tuhan kita kadang-kadang sudah lupa ya kan. Minggu lalu apa ya khotbahnya ya kan gitu. Ya enggak apa-apa ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi lah. Atau nanti kita janjian di Starbucks kita bisa bicarakan menjadi panjang kalau kita bahas di sini nanti nggak kelar-kelar. Tapi inti yang saya mau beritahu kepada saudara bahwa kenaikan Yesus telah memberikan kepastian buat kita bahwa dia menyiapkan tempat buat kita. Amin, saudaraku? Ya kan. Nanti tempatnya kayak apa? Ya sudah nggak usah pikirkan lah. Nanti kita lihat aja di sana. Nanti kalau di sana kita baru tahu kan. Yang berikut adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga telah memberi juga sebuah kepastian daripada pengharapan kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk memerintah bersama dengan kita. Amin, saudaraku? Iya. Dia akan menjemput kita, dia akan memerintah bersama-sama dengan kita, supaya kemudian Yesus berkata, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, itu adalah pengharapan kita yang pasti. Bahwa orang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, orang percaya yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Itu adalah sebuah pengharapan yang pasti buat kita. Bahwa kalau kita mati hari ini, kita mati dalam Tuhan. Satu saat ketika kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita akan dibangkitkan. Itu Yesus katakan buat kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu punya banyak sekali implikasi. Makanya saya bilang,
kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi tonggak yang paling penting dalam kekristenan. Bukan berarti kematian, kebangkitan tidak penting. Kematian, kebangkitan, kenaikan itu satu paket, Pak. Kita tidak bisa memisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Itu satu paket karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekaligus kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dia menyelesaikan semua karya penebusan buat hidup saudara dan saya. Dan dia sekarang ini ada di sorga menjadi juru syafaat kita. Dia menjadi pembela kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya akan bahas pada pagi ini belum khotbah, ini baru pendahuluan. Nah, saya baru mau menukik kepada poin saya. Salah satu implikasi yang paling hebat daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah ini. Ini yang membuat kekristenan kita menjadi berbeda dengan semua agama manapun di dunia ini. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana, karena aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan diutus kepada kamu. Dan ini yang hebat, saudaraku. Waktu Roh Kudus diutus kepada gerejanya, kepada kita sebagai implikasi dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu yang membuat kekristenan kita menjadi berbeda dengan semua agama apapun dalam dunia ini. Semua agama mengajarkan tentang Tuhan. Semua agama mengajarkan Tuhan dengan versi masing-masing, dengan Tuhan masing-masing. Dan semua agama mengajarkan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu mulia, Tuhan itu besar, dan lain sebagainya. Semua agama mengajarkan itu. Tapi cuma kekristenan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang maha kuasa itu telah memutuskan untuk berdiam di dalam hidup saudara dan saya. Oh, itu yang membuat kesan kita jadi hebat. Aduh, Bapak Ibu gak percaya sih. Kalau saya lihat tampang Bapak Ibu, saya gak yakin. Saya gak yakin. Coba lihat wajah sebelah kanan kiri saudara. Betul kan? Wajahnya kurang meyakinkan. Tapi apa boleh buat? Ada sebuah fakta kebenaran yang saudara perlu percaya dari firman Tuhan. Yesus naik ke sorga. Dan dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Supaya penolong yang lain itu diam dan tinggal di dalam saudara dan saya. Bayangkan saudaraku, ada pribadi Allah yang dahsyat itu sekarang ini tinggal di dalam saudara dan saya. Coba sekali lagi lihat kanan kirinya wajahnya. Jadi yakin kan kita kan? Tadi kita kurang yakin karena wajah kurang meyakinkan. Tapi apapun tampang saudara, ada sebuah kebenaran yang penting yang saudara perlu tangkap pagi ini. Bahwa kenaikan Yesus ke sorga telah memberikan kepada kita sebuah kebenaran yang maha dahsyat. Roh Kudus diutus dan dia pribadi Allah yang tinggal berdiam dalam hidup kita. Makanya jangan main-main sama orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, di dalamnya ada pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus yang sangat dahsyat. Itulah yang membuat kita bisa yakin berjalan dalam dunia ini. Bahwa kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kita lihat dulu beberapa ayat. Ada dua bagian firman Tuhan yang saya mau ajak saudara lihat pagi hari ini. Bagian yang pertama adalah peristiwa daripada kenaikan Yesus. Kisah Rasul pasal yang pertama. Coba kita membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 saja. Atau sampai ayat yang ke-11 lah, biar lebih jelas ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang dicatat oleh Dr. Lukas dalam Kisah Rasul. Jadi penulis Kisah Rasul ini kan adalah Dr. Lukas ya saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid masih tetap berpikir bahwa Yesus datang untuk membangun sebuah kerajaan lahiriah. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan sama-sama kamu. Kamu itu siapa ya? Ya. Kamu itu manusia kan.
Memang ada farm orang Manado kamu ada, saudaraku. Ada teman saya namanya Frankie kamu ada, ya kan. Tapi itu bukan, itu kamu Manado bukan. Ini kamu, ini bahasa Indonesia. Kamu itu ya kamu. Coba lihat sebelahnya. Nah kamu bilang gitu kan. Nah, gitu. Oke. Jadi kamu akan menerima. Jadi yang menerima kuasa siapa? Kamu. Saya mau beritahu sama saudara bahwa gini, metode terbaik Tuhan di sepanjang zaman tetap adalah manusia. Ulang, gak apa-apa. Yang telat-telat gak apa-apa. Metode terbaik Tuhan di sepanjang zaman untuk melaksanakan kehendak dan rencananya di muka bumi ini selalu namanya manusia. Teknologi boleh ada, pengetahuan bisa berkembang, tapi saya percaya Tuhan tidak akan pakai teknologi, Tuhan tidak akan pakai pengetahuan, Tuhan tetap akan pakai manusia. Manusia adalah metode terbaik Tuhan di muka bumi ini. Jadi kapan Tuhan akan melakukan rencananya dan kehendaknya atas muka bumi ini, dia nggak akan pakai yang lain, dia akan pakai manusia. Makanya sudah mesti ngerti, yang diurapi oleh Tuhan itu bukan bangunan, bukan barang, bukan benda. Yang Tuhan mau urapi dan Tuhan berikan kuasa itu adalah kamu. Bangunan ini bisa dirobohkan, bangunan ini bisa dihancurkan. Tapi ini yang hebat, bahwa Tuhan tidak mengurapi bangunan lagi kan. Tuhan mengurapi saudara dan saya. Ini penting saudaraku, supaya kita tidak tergila-gila kepada bangunan. Kita harus mengerti bahwa gini, manusia, saudara dan saya, orang percaya adalah metode terbaik Tuhan. Makanya kita nggak akan takut biar ada AI, biar ada apa segala macam. Kita tidak akan khawatir. Karena Tuhan tetap akan pakai saudara dan saya untuk melaksanakan kehendak dan rencananya. Itu sebabnya dia kasih kita kuasa. Tentu kata kuasa di situ saudara sudah tahu kan. Udah banyak yang khotbahkan juga bahwa kata itu dipakai kata dunamos atau dunamis, bukan exousia. Waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, Yohanes 1:12 berkata setiap orang yang percaya kepadanya menerimanya diberi kuasa. Itu kata exousia yang digunakan. Tapi dalam ayat 8 Kisah Rasul 1 ini kan tidak dipakai kata exousia itu. Dipakai kata dunamis. Saya nggak akan bahas itu. Tapi saya lanjut aja. Tetapi kamu akan menerima. Jadi yang menerima kuasa siapa? Bukan benda, bukan barang, bukan teknologi. Kita yang akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kira-kira kalau ada pesan daripada seorang yang akan pergi, biasanya pesan itu pesan yang biasa atau pesan yang penting? Penting ya? Misalnya nih, ada orang tua kita ya udah tua. Dia udah merasa bahwa aduh kayaknya waktu hidup saya udah gak lama lagi. Dia kumpulin anak-anak. Anaknya ada 9 misalnya. Satu-satu mungkin dipanggilin di absen ya kan. Ini bapak udah tua banget ya. Napas udah tinggal satu-satu. Dia mau tinggalin pesan. Dikumpulin. Di absen. Agus, hadir Pak. Budi, hadir Pak. Ya kan. Meti, hadir. Ya kan. Di absen lah. Udah kumpul. Kira-kira kalau saudara jadi anak-anaknya. Saudara berharap apa? Ya. Dipastikan saudara ya kan. Kita nih kalau jadi anak-anaknya nih. Aduh kita berharap-harap cemas. H2C ya kan. Harap-harap cemas. Ya kan? Kalau H2O kok air ya kan. H2C harap-harap cemas. Mungkin si papa udah tarik. Udah pada kumpul lu semua ya. Udah Pak.
Dia belum ngomong juga, pasti kita bilang, Pak ngomong, apa yang Bapak mau sampaikan? Kan begitu kan? Terus kira-kira kalau saudara jadi orang tua yang udah di dekat-dekat itu, ambang kematian itu, udah kumpulin anak-anak, saudara nyampein yang penting apa yang remeh-temeh? Saudara nyampein yang penting atau yang receh? Nggak mungkin kan si Bapak udah kumpul lu semua, udah Pak. Apa yang Papa mau sampaikan, kita udah siap dengar Pak. Papa cuma mau pesannya nak. Kalau hujan jemuran diangkat. Kan gak mungkin gitu dia. Pasti pesan yang disampaikan adalah pesan yang penting. Kalau dia cuma punya rumah dengan luas 100 meter persegi, dia bilang, nak, Papa gak punya harta apa-apa. Papa cuma tinggal ini, lu pada jangan berantem ya kalau Papa udah gak ada. Pasti kan begitu. Lu bagi rata dari rumah kan. Ya bagilah 9. Kan gitu. Ini pesan penting. Sama waktu Yesus mau naik ke sorga. Ini pasti pesan penting. Kamu akan menerima kuasa. Itu bukan pesan main-main tuh Pak. Wajah saudara minta ayat. Coba kita baca ya. Efesus pasal yang pertama. Ini pun adalah hal yang didoakan oleh Rasul Paulus buat jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ini doanya Paulus kayak begini nih. Bukan kayak doa pendeta-pendeta masa kini saudaraku. Doa pendeta kan buat jemaatnya kalau sekarang ini kan kebanyakan. Bukan Pak Markus ya. Kalau Pak Markus doanya udah kayak Paulus. Kan beda-beda tipis Markus sama Paulus. Ya kan. Kalau doa banyak pendeta kan Tuhan berkati jemaatku. Biar mereka sukses. Bisnisnya sukses. Untung banyak. Omset meningkat. Supaya perpuluhan meningkat. Persembahan banyak di gereja. Kalau pendeta banyak doainnya begitu kan. Supaya jemaat diberkati. Sukses. Kaya. Beda sama doanya Paulus. Coba kita lihat. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu. Lihat doanya Paulus nih buat jemaat. Supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi doanya Paulus buat jemaat itu, Tuhan berikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu. Supaya mereka bisa mengenal engkau dengan benar. Berarti kalau ada mengenal Tuhan dengan benar, ada mengenal Tuhan dengan tidak benar. Jangan-jangan ada banyak orang yang mengenal Tuhan dengan tidak benar. Dia cuma kenal Tuhan sebagai juru selamat, dia cuma kenal Tuhan sebagai penolong, dia cuma kenal Tuhan sebagai pelayan daripada semua kebutuhannya. Kenalkah saudara sebagai Tuhan sebagai raja dan Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara? Paulus doakan itu supaya jemaat itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa dia Tuhan yang bukan sekedar pelayan daripada semua keinginan dan kebutuhan kita. Dia Tuhan yang harus jadi raja dan Tuhan yang memerintah dan berdaulat atas hidup kita. Yang kedua ayat 18 doa Paulus ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Haleluya. Doa Paulus adalah supaya mata hati jemaat jadi terang. Mata hati jemaat jadi terbuka untuk bisa ngerti, bisa punya understanding bahwa waktu Tuhan panggil saudara dan saya dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Dalam panggilan itu ada sebuah pengharapan yang pasti. Tapi yang kedua, dalam panggilan itu Tuhan memberikan kepada kita sebuah kuasa yang hebat. Katakan sama-sama hebat. Kuasanya ini bukan kuasa biasa-biasa. Kuasa yang hebat. Kuasa yang hebat. Sehebat apa, Pak? Sehebat apa? Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan
membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kuasa ini hebat. Hebatnya semana Pak? Kuasa inilah yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kematian, kekuatan yang paling dahsyat di muka bumi ini yang namanya maut, kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena ada kuasa itu. Kuasa itu telah mengalahkan kekuatan yang paling dahsyat di muka bumi ini yang namanya maut. Saudara boleh kaya, saudara boleh punya kuasa, saudara boleh punya power, saudara boleh punya jabatan, posisi yang paling tinggi di dunia ini. Tapi nggak ada yang bisa mengalahkan maut, betul nggak saudara? Orang mau sehebat apapun kalau kematian datang, takluk. Tapi Yesus mengalahkan maut oleh kuasanya. Itu yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Kematian tidak bisa menguasainya. Tapi bukan hanya kuasa ini kan bukan hanya kuasa yang membangkitkan Yesus. Tapi perhatikan ayat 20. Dan kuasa ini adalah kuasa yang bukan hanya bisa membangkitkan Yesus dari kematian. Bukan hanya mengalahkan kekuatan yang mandasnya di muka bumi ini. Tapi kata kuasa yang sama ini. Kuasa yang telah mendudukkan Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga. Artinya apa? Ini kuasa yang telah menaikkan Yesus ke sorga. Dan menempatkan Yesus di tempat yang mulia dan terhormat bersama dengan Bapaknya. Makanya saya berdoa ya. Supaya di momen kenaikan Tuhan Yesus ini saudara mengalami kuasa yang dahsyat ini. Amin. Kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dan orang mati. Dan kuasa yang membuat dia bisa naik ke sorga. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Saya mau akhiri dengan ini. Ini kuasa untuk apa? Ini kuasa bukan sekedar supaya kita jadi orang-orang Kristen yang sakti mandraguna. Tapi ada dua hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Kuasa yang diberikan Tuhan lewat kenaikannya ke sorga buat kita itu adalah kuasa yang bisa membuat kita to do. Katakan sama-sama to do. Jadi kuasa ini adalah kuasa yang bisa membuat kita mengerjakan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan di muka bumi ini. Dia pernah lakukan apa? Dia pernah sembuhkan orang sakit. Dia sembuhkan orang yang buta. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Ada kuasa yang bisa melepaskan ikatan-ikatan dan belenggu daripada kerajaan kegelapan. Orang-orang yang dirasuk setan bisa mengalami kelepasan. Yesus lepaskan mereka dengan kuasanya. Nah kuasa ini adalah kuasa yang diberikan buat kita hari ini. Kenaikannya ke sorga harusnya menyadarkan kita. Ada sebuah kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari orang mati. Kuasa yang pernah membuat dia naik ke sorga. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Supaya kita bisa jadi orang-orang percaya yang to do. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi dia pergi kepada Bapa supaya kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk to do. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah kerjakan. Bahkan katanya lebih besar lagi daripada itu. Itu sebabnya hari ini kalau ada anak sakit, suami sakit atau istri sakit, jangan cepat-cepat panggil pendeta dong. Bukan berarti pendeta tidak mau melayani saudara kan. Di dalam saudara ada kuasa. Kuasa yang ada dalam saudara sama dengan apa yang ada dalam Pak Markus. Ada sama dengan kuasa yang ada pada saya. Sama dengan kuasa yang ada pada Benny Hinn, Reinhard Bonnke, hamba-hamba Tuhan yang hebat itu. Kuasa itu kuasa yang sama diberikan Tuhan kepada saudara. Masalahnya sebenarnya kita kadang-kadang underestimate aja kan. Kita nggak percaya bahwa kuasa itu ada dalam diri kita. Kalau Roh Kudusnya ada dalam saudara, kuasanya ada pada saudara. Masa Roh Kudusnya ada pada saudara terus kuasanya ada di luar? Kan gak mungkin. Itu yang saya bilang, itulah yang membuat kekristenan kita berbeda daripada semua agama manapun. Kenapa? Gak ada agama yang mengajarkan Tuhannya ada di dalam kita. Cuma Alkitab yang mengajarkan pribadi Tuhan yang namanya Roh Kudus itu berdiam dalam saudara. Dan kalau dia ada dalam saudara, kuasanya ada pada saudara. Dan kuasa itu
Kuasa yang bisa membuat kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Amin. Siapapun saudara, saya belum sekolah Alkitab Pak, saya belum sekolah teologi, saya belum ditabiskan, belum dilantik jadi pendeta. Nggak urusan. Nah, kuasa ini ada dalam saudara. Dan kuasa ini harus saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Iya. Tumbang tangan buat anak saudara yang sakit. Karena kuasa yang ada pada saya sama ada pada saudara. Roh Kudusnya kan sama. Lepaskan kuasa Tuhan di sana. Jangan anak sakit kita panik. Aduh, Bu Joko termoses. Kok termos? Saudara. Itu anak sakit terus langsung chat GPT. Kita, itu yang saya bilang. Jangan-jangan hari ini kita telah kecanduan dengan sistem dunia ini. Dunia ini akan menggiring kita, membawa kita untuk kita dituntun dengan sesuatu yang dari luar kan. Loh banyak orang hari ini dituntun dengan informasi dari luar. Padahal di dalam saudara ada sebuah sistem tuntunan yang maha dahsyat. Internal guidance system. Itu ada dalam saudara. Siapa itu Pak? Roh Kudus. Tapi seringkali gini, kita lebih percaya tuntunan dari luar daripada tuntunan dari dalam kita. Kita lebih percaya sumber dari luar kita daripada sumber yang ada dalam kita. Kenaikan Yesus ke sorga harusnya menyadarkan kita. Ada sebuah sumber yang tak terbatas yang dia utus dalam diri kita. Dan sumber itu namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberi kita kuasa supaya kita bisa tuduh mengerjakan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan. Tapi kuasa ini bukan hanya kuasa yang menolong kita untuk tuduh. Tapi ini penting. Kuasa ini juga adalah kuasa yang membuat kita bisa jadi to be. Katakan sama-sama to be. Jadi kuasa ini yang membuat kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kita kembali kepada kisah 1 ayat 8. Saya sudah mau selesai berarti ini. Kisah 1 ayat 8 tadi. Sebelum Yesus naik ke sorga pesan ini yang dia berikan kan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi. Katakan sama-sama menjadi. Menjadi. Jangan saksi dulu. Cepetan. Pelan-pelan aja santai. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan. Katakan sama-sama menjadi. Bukan bersaksi Pak. Menjadi saksi. Bukan bersaksi. Tolong bedakan. Bersaksi dan menjadi saksi. Jadi kuasa ini diberikan untuk apa? Untuk to be. Supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi. Kata baru saya jelasin ini. Saksi di situ, kata saksi di situ dipakai dalam bahasa asli itu marturos. Coba dong sama-sama marturos. Agak monyong-monyong dikit, marturos. Udah benar kalau ada monyong-monyong dikit. Kata marturos itu muncul dari kata martir kan. Dari kata itu muncul kata martir. Saudara pernah dengar kata martir? Bukan martil. Martil itu temannya paku. Martir. Bukan Martin, bukan ya. Martir. Coba bilang lu sama-sama 2, 3. Itu dari kata marturos. Tuh kan. Kalau saya ngomong martir, yang ada di kepala saudara apa coba? Apa Bu? Nggak apa-apa Bu, tetap masuk sorga Ibu. Ya di sini ya. Salah benar tetap masuk sorga. Kan Yesus sudah naik ke sorga memberi kepastian. Apa Bu? Ya kalau saya bilang martir apa yang ada di kepala kita, benak kita? Nggak tahu saudara. Belum pernah dengar kata martir. Apa? Mati buat Yesus atau bersama Yesus. Memang kalau kita ngomong martir yang kita ingat mati ya. Karena ini para murid-murid Yesus kan jadi martir kan. Banyak gereja mula-mula juga jadi martir. Martir itu kan yang ada di kepala kita orang-orang yang berani mati, yang dibunuh, dibantai, disiksa, dianiaya. Karena membela Kristus, memberitakan Kristus.
Tapi sebenarnya coba saudara pertimbangkan dan renungkan baik-baik. Kata marturos yang kemudian jadi martir itu. Seorang martir itu bukan cara matinya yang paling penting. Kalau cara mati kan macam-macam, ada yang digergaji, ada yang ditikam, ada yang dikuliti, ya kan? Ada Thomas dikuliti di India kan? Caranya macam-macam. Yakobus dipenggal kepalanya, Petrus disalib dengan kepala di bawah. Itu martir, para martir. Tapi kan isu martir sebenarnya bukan cara matinya, Pak. Tapi martir itu sebenarnya adalah isu terpentingnya cara hidupnya. Berarti kata marturos atau kata martir itu orang-orang yang mempertahankan kebenaran dalam hidupnya. Orang-orang yang mempertahankan Yesus dalam kehidupannya. Orang-orang yang memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan apapun resikonya. Itu martir tuh. Jadi martir bukan cara matinya, Pak, yang penting. Martir itu yang penting adalah cara hidupnya. Cara hidupnya seperti apa, Pak? Mereka adalah orang-orang yang apapun resikonya, mereka memutuskan untuk tetap memberitakan Yesus. Apapun resikonya, saya akan tetap memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu martir. Gampang? Gampang jadi martir? Karena susah, kita butuh kuasa. Untuk saudara mengampuni orang-orang yang telah menyakiti, mengecewakan saudara. Gampang? Gampangkah mengampuni? Oh, nggak bisa, Pak. Orang yang saudara cintai, orang yang dekat sama saudara, mungkin orang yang sudah tolong dalam kehidupan, saudara mungkin angkat hidupnya, tiba-tiba tusuk saudara dari belakang, tikam saudara dari belakang, salib saudara di tikungan, gunting saudara dalam lipatan. Itu macam-macam lah bahasanya itu. Gampangkah kita mengampuni? Nggak gampang. Makanya kita butuh kuasa. Amin. Untuk membenci orang yang telah mengkhianati saudara, mengecewakan saudara, itu nggak butuh kuasa, Pak. Nggak butuh kuasa kita. Kalau nggak disakiti juga kita bisa membenci kok. Ada di sini yang membenci butuh kuasa? Saya doain saudara. Kan nggak perlu kita untuk membenci orang butuh kuasa. Nggak perlu. Tapi untuk saudara mengampuni orang yang telah menyakiti hidup saudara. Saudara butuh kuasa. Untuk tetap bersyukur dan berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekalipun yang ada di hadapan saudara kenyataan yang pahit. Situasinya tidak membaik, malah tambah buruk. Saudara kehilangan banyak hal. Tetap berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu gak gampang. Saudara butuh kuasa. Itu jadi saksi itu. Saudara tetap memutuskan dalam hidup saudara. Untuk pegang Yesus apapun resikonya. Untuk tetap lakukan kebenaran kehendak Tuhan. Apapun resiko. Untuk jadi anak-anak muda yang hidup dalam kekudusan hari-hari ini. Gak gampang. Butuh kuasa kita. Untuk jadi bisnismen yang bekerja dengan jujur. Bekerja dengan tekun, dengan benar. Gak gampang, Pak. Kita butuh kuasa. Untuk tetap menghidupi kebenaran. Kuasa bukan hanya untuk to do. Tapi kuasa untuk to be. Kenaikan Yesus akan memberitahu kepada kita begini. Menjadi serupa dengan Yesus. Bukan sesuatu yang mustahil buat hidup kita. Tanpa Roh Kudus dan kuasanya. Kita gak mungkin jadi serupa dan segambar dengan dia. Yang menjadi tujuan utama daripada penebusan Tuhan buat hidup kita. Ada kabar baik buat saudara. Yesus naik ke sorga. Dia kirim seorang penolong yang tinggal dalam kita. Dan dia memberi kuasa buat kita. Supaya kita bisa to do dan bisa to be. Selamat menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan hari ini. Saya gak tahu situasi saudara. Tapi satu hal yang saya tahu begini. Roh Kudus telah diutus buat hidup kita. Yesus naik ke surga. Dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Supaya Roh Kudus diam dalam kita. Kalau Roh Kudus diam dalam saudara, dia punya kuasa. Kuasa untuk kita bisa tuduh. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah kerjakan. Tapi juga kuasa itu. Kuasa untuk kita to be. Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus.
Jadi suami yang makin hari makin serupa Kristus. Jadi istri yang makin hari makin serupa Kristus. Jadi businessman, jadi pelayan Tuhan, jadi guru, jadi karyawan, jadi apapun. Makin hari kita makin menjadi serupa dengan Yesus. Itu bukan sesuatu yang omong kosong lagi. Karena Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Alami dia. Mari datang sama Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi sama-sama bilang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sama-sama katakan, curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan segenap hati katakan haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Oh, mujizat-Mu terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Saya nggak tahu situasi saudara masing-masing hidupmu. Tapi mungkin ada 1-2 saudara pagi ini datang. Saudara menghadapi situasi yang sulit. Ada kenyataan pahit yang harus engkau hadapi hari-hari ini. Dan kelihatannya situasi ini bukan bertambah lebih baik, bertambah lebih buruk. Ada gunung masalah, gunung persoalan yang menghadang hidupmu hari ini. Gunung sakit penyakit mungkin. Alkitab berkata dalam Sakaria pasal 4 ayat 6, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku kata Tuhan. Maka semua gunung akan diratakan. Saya percaya ada kuasa yang dahsyat, kuasa yang pernah membawa Yesus naik ke sorga, kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu Dia berikan dalam hidup saudara. Hari ini berjalanlah dengan kuasa itu. Berkemenanganlah. Mujizat pasti terjadi. Kalau engkau tuh orang, angkat tanganmu sama Tuhan. Percaya dengan iman hari ini. Katakan lewat mulutmu hari ini. Aku percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Aku percaya ada kuasa Tuhan terjadi. Kalau engkau itu orang yang angkat tanganmu sama Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu
firman. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan, pesan Tuhan bukanlah pesan yang remeh temeh, tetapi pesan Tuhan adalah pesan yang agung bagi kami Tuhan. Dan pesan yang agung itu adalah ketika Roh Kudus turun atas kami dan Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kami. Kami memiliki otoritas kuasa yang dari Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak perlu takut menghadapi setiap tantangan ini. Dan kami percaya Tuhan, perkara-perkara yang sederhana, perkara yang remeh-temeh, Tuhan tidak perlu lagi kami fokus kepadanya. Tapi kami mau menjadi saksi Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati berkata bersama saya, amin. Tetap berdiri, belum pulang saudara. Pak Elia Duta Makarawung tadi udah izin mau ada urusan penting. Jadi terima kasih ya Pak ya. Haleluya. Dan saudara diberkati hari ini. Amin. Bilang sebelahnya, saya diberkati. Pesan Tuhan bukan untuk angkat jemuran, bilang. Pesan Tuhan bukan untuk angkat jemuran. Ya, pesan Tuhan bukan hanya untuk cuci piring, bukan. Pesan Tuhan bukan hanya untuk cari beras, bukan. Saudara tahu artinya? Saya nangkep kebenaran ini. Pesan Tuhan adalah pesan yang agung. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Ada kuasa. Artinya saudara, kalau saudara pesan Tuhan, kalau hujan suruh angkat jemuran, saudara. Artinya doa kita itu selalu, Tuhan tolong hari ini jangan hujan Tuhan. Tolong Tuhan jemuran saya Tuhan. Tolong Tuhan saya gak punya duit, bukan itu. Tapi doa kita adalah doa meminta roh hikmat dan wahyu supaya mata hati kita terang, kita mengenal Dia yang lebih dalam lagi. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, masih ada waktu saya saudara, itu belum time up di sana ya. Itulah sebabnya kita mau nyanyi satu pujian. Tadi saya diingatkan, ku diberi kuasa. Sama-sama ya. Haleluya. Itu maju ke depan, nari-nari apa adanya. Ayo, haleluya. Ayo, ku diberi kuasa. Yes. Ya. Ayo, naik. Kuasa dari Raja mulia mengalahkan musuh di bawah kakinya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Tuhan, ya. Hidupku
saudara, selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Bilang sebelahnya, Roh Kudus ada di sini. Ada kuasa di sini. Amin. Jangan lupa hari Rabu, saya ulang kembali, hari Rabu besok kita akan dilayani seorang anak muda yang begitu energik dan smart. Untuk saudara yang belum daftar, silakan daftar di belakang, yaitu tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan. Hari Rabu besok kan? Rabu depan maksudnya ya. Kiranya Tuhan akan membuat kita makin memahami tentang pengenalan kita akan Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memberkati engkau di hari merayakan kenaikan Kristus ke surga ini. Kuasa itu kita sadari penuh dalam hidup kita. Maka kemanapun engkau pergi, engkau diberi kuasa, engkau memakai kuasa itu. Bukan hal yang sederhana. Sekalipun hal yang sederhana Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Tapi perkara-perkara yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Supaya engkau menjadi saksinya. Dan biarlah Tuhan akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Dia mengarahkan wajahnya dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Dan di dalamnya engkau terus akan dituntun oleh Tuhan kemanapun engkau pergi. Dan biarlah damai sejahtera itu melimpah atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, kita diberi kuasa dan kita dijadikan pemenang. Amin. Selamat hari Minggu.